Bang, pernah ngalamin nggak barang dikembalikan buyer gara-gara tidak sesuai atau rusak? Gini ya, kalau untuk sampai dikembalikan sama si buyer, alhamdulillah belum pernah ya. Dari 5 tahun kita ekspor, belum pernah sama sekali dikembalikan. Tapi kalau ngalamin barang rusak sampai di pelabuhan, buyer ya, terus barang bocor gitu ya, itu berkali-kali sempat ngalamin. Awal-awal ngerasain barang rusak itu luar biasa. Sampai keringet dingin, sampai aduh nggak bisa tidur, pokoknya ya ini gimana ini. Nah, terus dari situ saya belajar gitu. Gimana ya caranya? Terus saya diskusi sama si buyer. Itu kan di luar kontrol kita gitu. Maksudnya kita sudah packing dengan baik, sudah kemasannya serapi mungkin, tapi ternyata di perjalanan ada yang bocor. Nah, saya tuh ada ide gitu, ngasih ke si buyer tuh gimana kalau gini aja. Saya tolong dihitungkan gitu ya, berapa karung yang bocor gitu, berapa biji yang rusak gitu ya. Tolong dihitungkan ke staf kamu, nanti kabari saya berapa yang bocor, nanti saya akan ganti di next shipment gitu. Jadi solusinya seperti itu. Ternyata buyer alhamdulillah mau gitu ya. Terus di repeat order berikutnya biasanya saya ya kasih lebih sesuai dengan kerusakan yang dialami saat ini gitu. Jadi biasanya kalau misalkan kirim 4 ton nih ya dilebihin, misalkan ada 10 karung atau 10 botol yang rusak, ya dilebihin 10 botol itu gitu. Ya buat saya nggak jadi masalah sih, karena kita kan bangun kepercayaan ya. Ya rugi-rugi dikit ya nggak masalah, lagian juga kan kalau kita jual ke luar negeri ya lumayan gitu ya. Maksudnya dengan kita ganti rugi beberapa puluh karung aja ya masih oke lah gitu ya, jadinya nggak ada masalah. Dan ternyata walaupun kita sempat mengalami kerusakan dan lain sebagainya, si buyer malah lebih percaya sama kita karena ya gitu, jarang banget mungkin penjual gitu ya yang mau replace, yang mau ganti kerusakan, apalagi posisinya kita kan beda negara gitu. Tapi yang saya lakukan adalah saya tetap ganti gitu, maksudnya di next shipment-nya saya lebihin sesuai dengan kerusakan yang dialami waktu pengiriman sebelumnya. Itu solusi yang biasanya saya pakai. Dan sampai saat ini alhamdulillah tidak jadi masalah, malah si buyernya makin percaya gitu, makin ini nih bisnis partner yang bener gitu, karena kan kita carinya yang berkepanjangan gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang terus menerus seperti itu. Polanya ya kurang lebih saya copy paste di buyer-buyer yang lain gitu. Kalau ada kerusakan ya saya ganti di next shipment gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau nanti suatu saat teman-teman ngalamin kerusakan dan lain sebagainya, tolong kedepankan diskusi gitu ya. Jangan mau menang sendiri, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Kita biar si bayarnya enak, kita juga enak gitu ya. Jangan sampai memberatkan satu pihak gitu, seperti itu teman-teman. Karena mungkin gini ya, setelah saya alami 5 tahun jalan ekspor ini sebetulnya bukan apa ya, mungkin di sisi lain makin matang iya, tapi di bisnis itu resiko-resiko itu bakalan tetap terjadi, tapi yang membedakan kalau kita sudah berpengalaman itu cara mengatasinya ternyata gitu. Jadi kalau awal-awal kita ekspor tuh pastinya mengatasinya tuh gak, aduh, kaget dan lain sebagainya. Tapi kalau udah berjalan, mungkin bisa dikatakan udah lumayan paham, udah lumayan matang gitu ya. Jadinya kita mengatasinya itu jauh lebih jauh lebih gampang gitu, karena mungkin sudah terbiasa gitu. Jadi yang membedakan pebisnis yang baru sama pebisnis yang udah profesional mungkin cara mengatasi masalahnya gitu. Jadi bukan masalahnya yang hilang, sebetulnya masalahnya bakal tetap ada, tapi cara mengatasinya aja. Itu teman-teman kalau pengalaman saya ya, ngatasin barang rusak dan lain sebagainya. Kalau sampai dikembalikan sama si buyer, alhamdulillah belum pernah sama sekali. Amit-amit ya, jangan sampai. Gitu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel Petani Ekspor. Kalau ada pertanyaan seputar ekspor, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.